Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah doa dan penyembahan, kembali saya ingin menyapa saudara sekalian. Selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Seharian dalam kegiatan kami masing-masing Tuhan sudah menolong, memberkati serta menyertai kami. Dan sore hari ini kami kembali datang kepadamu, memberikan hidup ini ke tangan Tuhan, guna beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya ampunkan segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan. Mohon bimbingan-Mu, mohon arahan-Mu, dan mohon berkat-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan tolong ibadah kami ini, pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, biar Tuhan juga memberkati, memakai kami sekalian. Alat yang kami gunakan biar Tuhan jamah untuk supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi, menghalangi dalam jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut acara ibadah ini dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 86, Tuhanku yang heran. Psalm 86, Tuhanku yang heran. Ku dapat damai yang belum pernah rasa, serta sukacita yang besar, sejak ku serahkan segenap diri pada Tuhan Juru Selamatku. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Haleluya. Ku telah terima kekayaan surgawi oleh sebab anugerah ilahi. Harta itu kekal, yakni firman Tuhan.
Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Ya, ajaib keajaibannya itu luar biasa buat kita semua. Ya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari saudara sekalian, kita akan lanjut dalam satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudara, NR 140, NR 140. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Ya ajaib, ya mulia, ya agung, ya cinta daku dan ampuniku. Akan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sungguh indah. Dia Yesus. Ya ajaib, ya mulia, ya agung, ya cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat,
akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat dan puji syukur kami hanya kami peruntukkan buat Engkau Tuhan, yang layak untuk disembah dan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Di dalam kami boleh memuji Tuhan dengan kesederhanaan kami. Namun demikian Engkau mengetahui kerinduan hati kami. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami mau belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, berkemurahanlah kepada kami. Tuhan, menyucikan hati kami, mengosongkan hati kami, untuk supaya hati yang kosong ini boleh diisi dengan firman-Mu, kosong dari segala perkara duniawi, dan Tuhan isi dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa selalu Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Engkau menolong Tuhan, juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka bertugas untuk melayani sidang jemaat-Mu. Tuhan, berikan kemampuan, terutama berikan firman Allah untuk dibentangkan kepada sidang jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh mengalami berkat yang dari Engkau, boleh mengalami Tuhan kebangunan rohani dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada sidang jemaat. Urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, dan hamba mampu untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi kehidupan kami, menyatakan kekurangan dan kelemahan kami, dan kami boleh mengalami suatu penyucian, keobahan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami menyadari kami tidak mampu untuk mengubah diri kami sendiri, tapi kami yakin dan percaya perkataan-Mu itulah, firman-Mu itulah yang sanggup untuk menolong dan mengubahkan kehidupan kami. Sidang jemaat-Mu semua Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah dan mendengarkan firman Allah, dudukkan dengan tenang, dengan baik, dan berilah Tuhan kerinduan dalam hatinya untuk selalu merindukan Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom buat kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah, dan saat sore hari ini kita beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan. Ini sesungguhnya merupakan puncak dari ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ya, kalau kita melihat dalam susunan tabernakel Mezbah Dupa Emas itu sangat dekat dengan yang namanya kain tabir, saudaraku, atau kain tirai, saudaraku. Ya, untuk supaya lewat penyembahan ini, saudara sekalian, betul-betul kita akan masuk dalam proses perobekan daging. Jadi penyembahan ini merupakan suatu proses perobekan daging, saudaraku, sampai benar-benar daging nanti tidak bersuara lagi. Ini puncak dari ibadah. Kalau daging tidak bersuara, maka kehendak Tuhan itu akan sungguh-sungguh semakin nyata dan semakin nyata. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan untuk kita mendahului dalam ibadah doa penyembahan dan pemberitaan firman Allah ini. Hari-hari ini kita masih memeriksa saudara sekalian yang berkaitan dengan roh diasuh oleh Tuhan. Ya,
roh kita jika tidak diasuh oleh Tuhan, maka bisa jadi juga yang lain yang akan mengasuh kita. Yang pasti kalau di luar Tuhan, bukan Tuhan yang mengasuh roh kita, saudara sekalian, maka sungguh-sungguh kita akan betul-betul yang akhirnya nanti kita bisa binasa. Roh setan, roh jahat itu selalu membawa kepada kehidupan kita, kehidupan manusia, untuk menuju kehancuran. Tapi sebaliknya, jika roh kita ini diasuh oleh Tuhan, yang pada akhirnya saudara sekalian kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa menyembah Allah itu, menyembah Bapa itu dengan roh dan firman, dengan roh dan kebenaran itu, sehingga sungguh luar biasa di saat kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran ini, maka sungguh-sungguh damai sejahtera itu akan turun dalam hati kita. Damai sejahtera itu akan turun dalam hati kita, dan damai sejahtera inilah yang akan memampukan kita, saudara sekalian, akan memampukan kita dalam menghadapi segala perkara. Kemarin kita sudah menjelaskan suatu bagaimana Tuhan diperhadapkan dengan orang-orang sakit, bahkan orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat itu. Tapi bagaimana Tuhan sudah berkarya, ya Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah menghimpunkan, ya mereka sudah berhimpun di tempat yang datar itu, dan di sana Tuhan berkarya luar biasa, berkarya luar biasa. Kemarin saya sudah menunjukkan bagaimana cara menolong orang yang sakit rohnya itu, atau sakit rohani itu, ya rohnya itu betul-betul sakit atau sakit rohani itu, maka tidak ada jalan yang lain, saudara sekalian. Firman Allah kemarin sungguh-sungguh menyatakan dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 19 itu, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Jadi kita lihat, ya terjadinya kuasa Tuhan itu, ya dari pihak Tuhan, tapi dari pihak murid-murid, pihak umat, saudaraku, yang membutuhkan pertolongan itu. Betul-betul mereka menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Yang pertama, dia mendengar firman Tuhan. Yang kedua, dia berusaha untuk menjamah dia, sebab dia tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada kuasa yang besar untuk mampu memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, sekaligus orang-orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Ya. Jadi artinya bahwa Tuhan itu diperhadapkan dengan orang-orang yang sakit, bukan saja sakit jasmani. Kemarin saya menunjukkan kalau sakit jasmani itu bisa dilihat, bisa nampak ada perubahan-perubahan dalam raut muka atau tubuh kita atau aktivitas kita. Tetapi kalau yang namanya sakit rohani, rohnya itu sakit. Ya, sakit, ya. Yang rohaninya yang sakit, ini sulit untuk bisa dideteksi, karena wujudnya, penampakannya, ya seperti orang yang tidak sakit. Tubuh jasmaninya itu sehat, tetapi sesungguhnya rohnya itu sedang sakit. Nah itu, saudara sekalian, sekalipun sejauh itu yang dihadapi oleh murid-murid dan orang-orang banyak saat itu, tapi mereka memang berusaha untuk dia bisa menjamah dia. Jadi cara untuk menolong orang yang sakit rohnya atau sakit rohani ini adalah, ya harus ada kontak dengan pribadi Yesus. Ya, dari kehidupan kita, kehidupan umat itu harus mau menjamah, menjamah, dengan kata lain ada kontak dengan pribadi Yesus. Ya,
ada kontak dengan pribadi Yesus. Siapapun kita, ya, entah itu orang berdosa. Jadi sakit rohani itu kemarin saya juga sudah menunjukkan, ya, sakit rohani itu adalah kehidupan yang masih jatuh dalam dosa, yang hidup dalam dosa dan sengaja berbuat dosa. Sejauh itu pun, saudara sekalian, kalau dia sadar dan dia mau kembali kepada Tuhan, maka sungguh-sungguh Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan. Bukan saja sakit jasmani dijamah oleh Tuhan, baginya tidak ada barang yang mustahil, saudara. Tapi terlebih sakit rohani, rohaninya itu sakit, saudara. Ini lebih gawat daripada hanya sakit jasmani. Nah, kalau ini tidak segera dibawa Tuhan kepada Tuhan, dan kita tidak membawa masalah persoalan itu yang namanya sakit rohani itu kepada Tuhan, saudara, maka kehidupan itu bisa mati dan binasa. Jasmaninya bisa mati, tapi juga rohaninya juga mati, yang akhirnya adalah penghukuman Allah itu terjadi. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Sebab Tuhan dalam hal ini, dalam cerita Injil Lukas ini, sudah melakukan. Ya, sudah melakukan. Sekarang pertanyaan, di mana Tuhan melakukan itu? Di mana terjadinya kesembuhan itu? Terjadinya kontak itu? Sehingga mereka semua mengalami suatu jamahan Tuhan. Dia menjamah dan Tuhan balik menjamah dia dan menjadi sembuh semua. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi pertanyaan, di mana terjadinya kesembuhan itu atau kontak itu dengan Tuhan? Ayat mengatakan, ya, dalam ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di tempat datar inilah, maka orang banyak itu, termasuk murid-murid, bertemu Tuhan. Di tempat datar inilah, mereka semua berusaha untuk menjamah Tuhan. Nah, ini kembali saya sedikit mengulangi apa yang dimaksud dengan tempat yang datar ini. Ya, tempat yang datar ini adalah hati yang rata. Ya, hati yang rata itu, atau tempat yang datar ini adalah, ya, arti rohaninya adalah suatu hati yang rata. Apa itu hati yang rata? Hati yang rata itu adalah hati yang baik. Ya, hati yang baik. Hati nurani yang baik. Ayat mengatakan dalam Yesaya pasal 43, saudaraku. Yesaya pasal 40 maksud saya. Yesaya pasal yang ke-40, kita akan bersama membaca, saudaraku. Yesaya pasal 40, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Kita akan lihat, saudaraku, ya. Kita akan lihat bagaimana, dan dalam Injil Lukas tadi, ya, di mana, ya, terjadinya kesembuhan itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan tempat yang datar itu? Ayat yang ketiga, Yesaya pasal 40, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini cerita menubuatkan hadirnya Yahya Pembaptis. Nanti itu bisa dicatat atau tercatat Injil Matius, saudaraku. Ya. Injil Matius dia mencatat, atau Injil yang lain juga mencatat, saudaraku. Ini nubuat tentang hadirnya, ya, Yahya Pembaptis untuk mendahului jalannya Tuhan.
Dia lahir lebih dulu, dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, saya ulangi, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apa itu jalan raya? Jalan raya ini adalah jalan yang rata. Ya, jalan yang rata, itulah hati yang baik. Setiap lembah harus ditutup. Kita lihat, saudara, ada lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi tempat yang rata, hati yang baik ini adalah, ya, tadi saya mengatakan apa yang dimaksud dengan tempat yang rata itu. Jadi tempat yang rata itu adalah hati yang baik, hati nurani yang baik, saudaraku. Hati yang baik atau hati nurani yang baik, di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dalam Yesaya. Tapi dalam Injil Lukas, di tempat yang rata, di tempat yang datar itu, keajaiban terjadi pada semua orang dan murid-murid yang ada di sana. Semua dijamah oleh Tuhan. Semua mengalami pertolongan Tuhan, disembuhkan semua. Baik yang secara fisik sakit, saudara. Terlebih juga yang mereka dirasuk oleh roh-roh jahat itu, dipulihkan, disembuhkan semua. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, buat kita ini luar biasa. Untuk apa kita disembuhkan itu? Untuk apa? Untuk supaya kita menjadi kehidupan kembali, dibentuk kembali, dipulihkan, untuk supaya kita, ya, menjadi manusia yang baru, ya, yang sampai sewaktu-waktu boleh segambar kembali dengan Allah. Ya, tidak mungkin kita akan bisa kembali kepada gambar dan teladannya Allah kalau kita tidak dipulihkan. Ya, akibat sakit rohani ini, saudara, ini yang membuat kehidupan kita kehilangan gambar dan teladan Allah. Kenapa demikian, saudara? Karena manusia sudah betul-betul dibebani dengan suatu sakit penyakit, bahkan rohnya sudah dirasuki oleh roh-roh jahat, saudara sekalian, dan mereka akibatnya karena manusia itu sudah dikuasai oleh roh-roh jahat ini, saudara. Ya, sehingga manusia itu sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Ya, dia mencari jalannya sendiri. Sehingga manusia itu mempunyai hati yang selalu cenderung untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena manusia sudah sakit. Manusia sudah sakit rohani. Rohaninya sakit. Rohnya dirasuk oleh roh-roh jahat itu. Si kecenderungan manusia itu, kalau di dalam ayat mengatakan, ya, hati mereka itu seperti bukit-bukit dan lembah-lembah, dan juga berlekuk-lekuk, tidak lurus, tidak rata, tidak datar. Ini artinya apa? Menunjuk kepada kecenderungan hati manusia yang sakit itu, sakit rohani terutama, yang dikuasai oleh roh-roh jahat itu adalah kecenderungan untuk berbuat jahat dan kecenderungan untuk berbuat najis, bukan memuliakan Tuhan, tapi memilukan hati Tuhan. Ini kalau tidak dijamah. Ini kalau tidak dijamah oleh Tuhan.
Kalau kehidupan tidak dijamah oleh Tuhan, maka kehidupan itu, kecenderungan dari kehidupan manusia itu untuk berbuat jahat dan berbuat najis. Contohnya sederhana. Ya, zamannya Nuh, saudaraku. Bagaimana manusia itu begitu luar biasa, seenaknya sendiri. Ya. Manusia melampiaskan hawa nafsu dagingnya. Dan kecenderungan hati manusia itu selalu ingin berbuat jahat. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu, maka Allah mengatakan umur manusia hanya 120 tahun saja. Padahal umur manusia yang paling tua ya 969. Itu salah. Ya, puji Tuhan. Coba kita baca. Kita baca, saudaraku. Kita lihat juga saat itu di zamannya Nuh itu, Nuh masih berumur ya masih ratusan tahun, 700 tahun lebih umurnya. Ya, kita lihat. Ya, umur manusia itu ketika itu, saudara sekalian ya. Haleluya. Kejadian pasal yang ke-5, kita lihat umur yang paling panjang ini. Ya. Ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-26 dan 27. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamekh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Tetapi fase yang ke-6, saudaraku, fase yang ke-6 ya. Fase yang ke-6 bagaimana ketika Tuhan melihat ya manusia itu kecenderungannya berbuat dosa, dengan kata lain mati rohaninya, rohnya itu dirasuk oleh roh-roh jahat, saudaraku. Ya, kita lihat fase yang ke-6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dibatasi. Dari Metusalah yang umurnya 969. Bahkan Nuh sendiri ya umurnya 950 tahun setelah itu dia mati. Tapi untuk generasi berikutnya setelah Nuh ini, maka umur manusia dibatasi hanya 120 tahun. Ya. Akan saya lanjutkan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu kesudahannya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi Tuhan pernah menyesal atas buah ciptaannya sendiri, karena perbuatan manusia yang begitu beringas, begitu luar biasa, membesarkan daging semata-mata. Terjadi kawin campur, kawin cerai, dan semua saudaraku yang terjadi. Maka Tuhan di sini kita akan melihat dia menyesal, saudaraku. Dan ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara,
sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat, dan setelah kejadian itu Tuhan membatasi umur manusianya 120, maka ada peristiwa ya untuk Tuhan itu menghapuskan manusia ciptaannya itu dengan datangnya hujan 40 hari 40 malam terus menerus, dan terjadilah air bah itu satu. Maka dari sekian banyak manusia itu, termasuk orang-orang yang turut membangun bahtera Nuh ini juga tidak ada satupun yang hidup kecuali Nuh bersama dengan 3 anaknya, Ham, Sem, dan Yafet. 4 pasang nikah, hanya 8 orang yang selamat. Kita lihat pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Maksudnya Tuhan dengan Nuh. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dari sekian banyak itu, karena manusia sudah kecenderungannya berbuat dosa dan kejahatan, saudaraku, ya, maka benar-benar Tuhan itu menghukum manusia lewat air bah ini. Yang selamat hanya 4 pasang nikah ini, saudaraku. Nuh bersama istri dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet bersama istri. 4 pasang atau 8 orang saja. Semua yang lain, besar kecil semua mati semua. Dan semua hewan-hewan, kecuali hewan-hewan atau binatang yang ditentukan Allah untuk masuk ke dalam bahtera ini yang selamat. Puji Tuhan. Nah itu sebabnya, saudaraku, dengan apa yang kita bisa lihat, saudara sekalian, dengan kecenderungan manusia berbuat jahat semacam ini, saudaraku, ini perlu ditolong. Ini perlu ditolong, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu boleh selamat. Manusia itu boleh selamat. Manusia itu boleh kembali kepada Tuhan. Untuk mempunyai hati nurani yang baik kepada Allah. Mempunyai hati yang jujur. Ya, mempunyai hati yang di tempatnya Tuhan untuk berdiam, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, yang Tuhan tunjukkan. Ya, yang Tuhan tunjukkan kepada umat manusia untuk bisa ditolong oleh Tuhan. Lalu pertanyaan, tanda dari hati yang rata, hati yang baik, tanda dari hati nurani baik itu kayak apa? Ini yang pertama. Tanda dari hati yang rata atau hati yang baik atau nurani baik itu kayak apa? 1, tandanya adalah kehidupan yang hati nuraninya baik itu, hati yang jujur itu adalah taat dan dengar-dengaran. Contohnya siapa? Kembali kepada cerita tentang Nuh. Dia taat dan dengar-dengaran ketika Tuhan perintahkan di siang bolong, ya, di musim kemarau, Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera. Dan dia buat di atas gunung itu. Mungkin orang heran, orang mengatakan Nuh ini gila atau bagaimana. Tetapi Nuh dia tidak mempedulikan orang mau berkata apa. Tetapi Nuh dia taat dan dengar-dengaran, saudara sekalian, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan singkat cerita, setelah semua dibuat dan terjadi itu, ya, air bah itu, saudaraku, hujan 40 hari 40 malam itu, mungkin orang tidak memperkirakan itu akan terjadi semacam itu. Tapi Tuhan punya rencana yang indah kepada Nuh dan keluarganya, saudaraku. Dan dialah
ya orang yang selamat, Nuh bersama istri dan ketiga anaknya bersama istri. 8 pasang nikah ini. Ini membuktikan, Nuh ini sudah membuktikan bahwa dia adalah kehidupan yang taat dan dengaran kepada Tuhan. Dan disebutkan tadi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mana Tuhan. Nuh bersama anak-anaknya mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada Nuh dan keluarganya, dan dia selamat. Ini jelaslah buat kita, ya, tanda dari kehidupan yang hatinya dijamah oleh Tuhan. Tanda dari kehidupan yang hati nuraninya baik itu adalah taat dan dengaran. Itu dari cerita Nuh. Tapi dari semua itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia membuktikan ketaatan dan dengarannya kepada Bapa. Kepada Bapa. Dalam Filipi pasal yang kedua, ini seringkali kita membaca, jelas sekalipun dia adalah Allah, wujudnya Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi dia tidak mempertahankan kealahannya itu. Ya, demi ketaatannya kepada Bapaknya, maka dia merelakan semua, dan dia harus menjadi manusia. Filipi pasal yang kedua. Ini ayat yang tidak asing buat kita, saudaraku, tapi tidak mengapa. Ya, Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima atau yang keenam, saudaraku. Ya. Dari apa yang dialami oleh Nuh ini digenapi oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Dalam Filipi pasal yang kedua dia katakan, ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merelakan, dia menyerahkan, dia tidak mempertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, menghampakan diri. Ya. Dia ada, tapi dia merasa betul-betul kosong, menghampakan diri sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini contoh teladan yang sempurna. Ya, tanda dari kehidupan yang rata, tanda dari kehidupan yang baik, yang hati nuraninya baik itu justru dimulai di pribadi Yesus sendiri. Contoh dan teladan yang sempurna itu sebabnya ayat sebelumnya, maka kita diajar di sana untuk supaya kita, karena itu ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini contoh teladan. Dia memberikan teladan kepada kita sampai untuk kehidupan kita yang disebutkan tanah rata itu, hati yang baik itu satu. Ya, kalau kita bisa meneladani dia, maka kita juga bisa mengatakan, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berpikir seperti
Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Bukti bahwa hati nurani kita baik, hati kita rata. Ya. Maka ada ketaatan dan dengar-dengaran di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan yang sempurna. Dalam kitab Kejadian, Tuhan tunjukkan contoh bagaimana Nuh ini dalam ketaatannya kepada Allah. Dalam Perjanjian Baru, tokoh yang sempurna bukan hanya tokoh, contoh yang sempurna adalah pribadi Yesus. Ya, itu sebabnya setiap lutut bertelup, setiap lidah akan mengaku Yesus itulah Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ya, tanda yang kedua, tadi tanda yang pertama adalah hati yang rata, itulah hati nurani yang baik. Ya, itulah tandanya taat dan dengar-dengaran. Yang kedua adalah bebas dari keinginan jahat dan najis dan dari kepahitan hati. Bebas dari keinginan jahat dan najis dan bebas pula dari kepahitan hati atau sakit hati. Ini tanda hati yang baik, hati nurani yang baik. Tidak ada kepahitan, tidak ada keinginan jahat, tidak ada keinginan yang najis. Ya, arah daripada keinginan yang najis itu adalah dosa. Dosa makan, minum, kawin, mawin, itu keinginan najis. Ya, keinginan yang jahat itu apa? Tamak akan uang yang membuat kita menjadi kikir dan serakah. Apa itu serakah? Merampas haknya orang, bahkan sampai merampas miliknya Tuhan, yang harusnya itu kita kembalikan kepada Tuhan, kita rampas, kita pakai sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Jahat. Ya, kikir, tidak bisa memberi kepada orang, tidak bisa memberi satu. Tapi serakah ini kita sampai merampas haknya, miliknya orang lain, sampai miliknya Tuhan kita kuasai, kita rampas. Ini kalau saja hati kita tidak dijamah oleh Tuhan, ya, tidak dipulihkan oleh Tuhan, mana akan penuh keinginan najis maupun keinginan jahat itu bisa menguasai kehidupan manusia. Keinginan ini luar biasa, saudaraku, yang Tuhan tunjukkan ini. Kenapa? Sebab itu memang ada dalam hati tiap manusia, siapapun juga. Coba membayangkan, kalau dalam hati manusia, kalau kita belajar dalam Injil Markus pasal 7 atau Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-18, dari dalam hati timbul pikiran jahat dan najis. Keinginan jahat, keinginan najis itu ada di dalam hati manusia. Coba kita bisa membayangkan, kalau roh kita, kehidupan kita, hati kita tidak dijamah oleh Tuhan, tidak disentuh oleh Tuhan, tidak dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa membayangkan jadinya kayak apa manusia ini. Maka tidak berlebihan kalau kehidupan itu seperti zamannya Nuh, yang membuat hati Tuhan itu menyesal atas ciptaannya sendiri. Sebab kecenderungan hati manusia itu untuk berbuat jahat semata-mata, yang akhirnya membangkitkan ya hukuman Allah atas manusia itu sendiri. Ya, Tuhan tidak menyayangkan sekalipun itu ciptaannya. Bukti dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 itu.
Dia menyesal atas manusia ciptaannya sendiri. Dan Tuhan menghukum itu. Dan itu sebabnya suatu, jangan biarkan keinginan-keinginan itu merajalela, menguasai kehidupan kita. Apalagi kalau keinginan itu sudah menjadi perbuatan, atau keinginan itu sudah dibuai, wah, itu akan menimbulkan dosa. Itu sebabnya surat Yakobus dia mengingatkan kita, Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Ya. Yakobus pasal yang pertama, saudara sekalian, kita akan membaca Yakobus pasal yang pertama. Ya, mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan itu. Satu. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-15. Atau ayat 14, ya. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Perhatikan baik-baik ayat ini. Banyak orang itu, ya, dia mengalami suatu pencobaan, justru pencobaan itu datang dari keinginannya sendiri. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hatinya diseret, dipikat oleh keinginan-keinginan itu. Nah, ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, keinginan itu menjadi satu perbuatan, ya, kalau keinginan itu sudah menjadi perbuatan, contohnya, dia menginginkan sesuatu. Apa itu sesuatu? Ya, sesuatu, saya akan tunjukkan barang lah, sesuatu barang. Menginginkan sesuatu. Kalau barang itu sesuatu, ya, kalau kita menginginkan dengan cara kita membeli, untuk bisa mendapatkan yang diinginkan dengan cara membeli, yaitu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu dengan cara kita mencuri, menginginkan sesuatu dengan cara kita menipu, dengan cara yang tidak baik, saudaraku, maka itu sudah menjadi suatu perbuatan yang pada akhirnya nanti, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut atau kematian. Ini yang terjadi. Jadi saya mengatakan, kalau keinginan itu tidak dibuai, tidak menjadi suatu perbuatan, ya tidak masalah. Tetapi kalau itu sudah menjadi perbuatan, apalagi keinginan jahat, keinginan najis sudah menjadi perbuatan, suatu. Keinginan jahat itu mencuri. Lalu keinginan najis itu apa? Ya, ada ayat kalau kita memandang wanita, ya, hanya memandang aja timbul birahi, itu sudah dosa. Apalagi kalau kita berniat untuk memiliki, saudaraku. Kemarin saya mengatakan, sudah dia dengan sadar punya istri, punya anak, tapi masih ingin memiliki wanita lain lagi. Itu jahat, itu najis, itu jahat. Itu menjadi suatu perbuatan kalau ini tidak sekasnya dibawa kepada Tuhan, saudara sekalian. Oh, luar biasa. Kalau kita tidak sekasnya dibawa kepada Tuhan, akan menghasilkan dosa dan kematian. Sebab itu dosa, keinginan jahat, dan keinginan yang najis.
Ini luar biasa. Itu sebabnya firman Allah ini selalu memberikan suatu jalan solusi kepada kita. Bukan untuk menjerumuskan kita, justru memberikan solusi. Apa yang Tuhan nyatakan ini untuk membuka hati kita. Itu loh, kalau kehidupan itu tidak dijamah oleh Tuhan, tidak dibawa kepada Tuhan, akibatnya semacam itu. Upah dosa itu adalah kematian. Ini ngeri. Ini ngeri. Itu sebabnya biarlah kehidupan kita, saudaraku. Jadi yang pertama itu taat dan tanda dari kehidupan yang rata, ya, tanda dari kehidupan yang hatinya mempunyai hati nurani yang baik, saudara. Itu taat dan dengar-dengaran. Yang kedua ini bebas dari keinginan jahat dan keinginan najis, saudaraku. Ya. Untuk apa? Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya kehidupan kita itu dengan hati nurani yang baik, dengan hati yang benar, dengan hati yang jujur ini benar-benar kita gunakan untuk apa? Untuk kita bisa beribadah juga dengan baik dan benar. Saudara sekalian, ya, dengan hati nurani yang baik dan jujur dan benar itu, kalau kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan, akan menghasilkan ibadah yang benar juga. Akan menghasilkan pelayanan yang benar juga. Bukan asal ibadah, bukan asal melayani. Apalagi kalau ibadah dan pelayanan itu dengan maksud-maksud tertentu. Wah, jangan. Tapi sebaliknya, dengan hati nurani yang baik, dengan hati yang jujur, ya, kita bisa beribadah dan bisa melayani Tuhan. Maka bukan saja rohani kita yang dijamah oleh Tuhan, tapi juga penyakit jasmani kita, baginya tidak ada barang yang mustahil. Sampai pun kalau itu kita lakukan dengan benar dan baik, ayat mengatakan, ya, mengandung janji. Kalau kita melakukan ibadah dengan benar itu, sebab di dalam ibadah itu mengandung janji. Mengandung janji, bukan saja sekarang ini yang sedang kita jalani. Perhatikan. Tapi sampai pun pada masa yang akan datang yang belum kita jalani, Tuhan sudah janjikan itu. Ya. Tuhan akan membuka ladang-ladangnya, membuka rezeki, membuka berkat kepada kita. Kalau semua itu kita lakukan dengan hati yang benar, hati yang rata, hati nurani yang baik, saudara, ini luar biasa. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita membiarkan kehidupan kita tetap sakit rohani, sakit jasmani, roh kita selalu diganggu. Diganggu oleh keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan yang najis, maka di situ kita akan mengalami kejatuhan. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara, orang yang ingin kaya, ya, bukan orang tidak boleh kaya, tetapi keinginan ini, saudara, keinginan yang didasarkan atas hawa nafsunya, ya, maka dia akan jatuh, akan mengalami suatu kejatuhan. Coba kita membaca
Kita teringat ayat itu satu ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 kita akan melihat. Ya. Ayat yang ke-9. Ya, ayat ke-9. Kalau ayat sebelumnya itu sekatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya. Ya. Atau lebih baik saya baca semua ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, ayat yang ke-7, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Ini yang Tuhan pesankan ya. Tuhan pesankan, firman Allah pesankan ya kepada Rasul Paulus, kepada Timotius dari Tuhan kepada Rasul Paulus, dan sekarang disampaikan kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah yang dibutuhkan manusia. Tapi seringkali manusia juga dikuasai oleh keinginan yang jahat. Dia tidak bisa mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Ini sama dengan orang yang punya keinginan besar. Tapi bukan keinginan yang baik, keinginan yang jahat. Lalu ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Jadi keinginan yang tidak dikuasai, ya, sehingga timbul suatu keinginan jahat dan najis ini. Dan disebutkan Timotius ini ingin kaya, apalagi ingin kaya tapi tidak mau bekerja. Ingin kaya tapi tidak mau bersusah-susah, mau cari gampang saja, ya, tidak mau memulai dari tidak ada, ya, tapi inginnya mau menjadi besar. Ya, bagaimana kita bisa jadi bos, kalau kita tidak mau menjadi mulai dari bawah. Baru-baru saya menasihati keponakan saya, dia baru berkeluarga dan punya anak kecil. Saya katakan, kerja apa? Dia mengatakan kerja ini, gini. Saya katakan jangan malu. Ya, malu oleh karena pekerjaan, katakanlah. Ya kalau memang harus dijalani, saya punya pengalaman, belajar, bekerja, mulai dari kuli batu. Saya bilang sama ponakan saya, pekerjaan kuli batu bukan jelek. Kalau kita tekun, kita rajin jadi kuli, lama-lama kita akan menjadi tukang. Nanti kalau kita mahir jadi tukang, tidak mustahil kita jadi mandor. Bisa jadi pemborong. Iya. Jangan malu untuk bekerja. Apalagi kamu punya istri, punya anak. Ada tanggung jawab. Saya katakan. Tapi di zaman sekarang tidak demikian. Orang hanya ingin mau cepat kaya dengan segala cara dia gunakan. Dan disitulah letak kejatuhan dari manusia itu. Yang di ayat mengatakan yang bisa menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kenapa? Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, kesusahan. Kenapa? Keinginan jahat ini, tamak ini, kikir dan serakah itu yang membuat hati kita ini tidak bebas dari segala keinginan jahat dan keinginan najis. Tapi sebaliknya, tadi saya mengatakan,
Kalau hati itu dibaharui oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, jadi hati nurani yang baik, saudaraku, maka apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan rasa syukur, kita lakukan dengan hati yang baik, yang bersih, maka disitulah mata Tuhan akan tertuju. Dan baginya tidak ada barang yang mustahil. Dia sanggup dan mampu untuk mencukupkan. Tadi saya mengatakan, kalau kita lakukan ibadah dengan benar, pelayan dengan benar, maka hidup kita sekarang ini pun, maupun yang akan datang, Tuhan itu sudah atur semua. Itu sebabnya mulailah dan melakukan segala sesuatu, terutama ibadah pelayanan dan pekerjaan dimanapun kita bekerja. Ya, jangan kita terpengaruh atau dipengaruhi sehingga kita tidak jujur. Saudara sekalian, jangan. Atau diajak orang lain untuk mempengaruhi kita, untuk kita tidak jujur, jangan. Tetap kita mempertahankan hati nurani yang baik ini. Hati yang rata ini biar tetap ada dalam kita. Kalau hati kita rata, hati kita baik, hati kita jujur, sudahlah Tuhan. Semua itu Tuhan dah atur dan Tuhan urus. Dan selalu saya ingat, ingat apa yang dinasihatkan guru saya. Yang terpenting, Thomas, kita ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini selalu saya ingat. Dengan hati yang jujur. Jangan beribadah, jangan melayani dengan motivasi tertentu. Jangan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu menjadi urusannya Tuhan. Ini saya yakini sampai hari ini. Dan saya menyampaikan kepada kita semua, lakukan apapun yang harus kita lakukan dengan hati nurani yang baik, dengan hati yang rata, dengan hati yang jujur. Di sana tempat Allah itu untuk menyatakan kemuliaannya. Di tempat rata itulah Tuhan menyatakan pemulihan yang begitu luar biasa kepada murid-murid maupun orang-orang lain. Baginya tidak ada barang mustahil. Tapi sekarang bagaimana dari pihak kita? Mau atau tidak mau? Kita menjamah Tuhan. Mau atau tidak mau kita mendengarkan Dia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, dan untuk diriku dan saya mengajak kepada jemaat semua, ayo kita gunakan waktu, apapun kita, siapapun kita, apapun kekurangan kita, bahkan dosa kita, ayo kita datang kepada Tuhan. Menggunakan waktu. Dan guru saya juga mengatakan, apapun kejahatan seseorang itu, Thomas, dosa orang itu sedalam apapun juga, asal dia masih mau dengar firman Allah, dia akan tertolong. Mau dengar firman Allah, dia pasti Tuhan tolong. Apalagi kita sampai bisa menjamah, mendekatkan diri kita menjamah Tuhan. Dan Tuhan akan balik menjamah kita dan memulihkan kita serta memberkati kita semua. Biar Tuhan tolong kita semua lewat ibadah, doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan pujikan satu pujian dalam buku NR, saudaraku. Buku NR nomor 216, Roh Kudus. NR 216, Roh Kudus.
kesempatan untuk Tuhan menolong menjamah kita. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin, amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan hidup kita, hati kita dijamah oleh Tuhan. Apapun masalah, persoalan dan beban kita yang sedang kita hadapi, bahkan dosa apapun juga yang sedang kita hadapi, Dia sanggup untuk menjamah kita, memulihkan kita. Haleluya. Allah Maha Tinggi, ku buka hati. Haleluya. Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah kami semua boleh menyentuh, menjamah Engkau, sebab kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Sungguh kami meyakini hanya Engkau yang mampu menolong, menjamah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, apapun keadaan kami di hari-hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibentangkan kami untuk kami semua. Biarlah Tuhan firman Allah mengingatkan kami, bahkan mengoreksi, menegur, menasihati kami, untuk supaya kehidupan kami, jadi kehidupan hati yang rata, hati yang baik, hati nurani yang baik. Dan sungguh Tuhan, maka tidak sia-sia dalam pertemuan ini, Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk pernyataan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini dalam ibadah doa dan penyembahan. Mohon perhatiannya sejenak ya untuk ibadah-ibadah kita ke depan. Kita akan kembali nanti pada ibadah raya, suatu ibadah raya, yaitu tanggal 28 itu ibadah raya, minggu terakhir dalam bulan November ini. Minggu depannya kita masuk dalam bulan Desember, ya, dan seterusnya. Ya, kita berdoa, ya, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati setiap waktu-waktu ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Juga kita juga mohon kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk supaya firman Allah itu diberikan kepada kita. Ya, ibadah kita buka mohon, tapi juga dalam ibadah kita perlu membutuhkan firman Allah, ya, terutama dalam perayaan-perayaan Natal yang kita sedang hadapi semua, ya. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk kita semua, seluruh sedang jemaat, baik yang ada di Gereja Kristus Gembala
maupun yang ada di Trirojo, maupun di Gunung Sari, maupun di Pondok Chandra. Biar Tuhan menolong semua, menjaga, memelihara, dan memberkati semua ya. Dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita supaya kita tetap bisa beraktivitas, terutama kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Tidak lupa juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, ya, atas lawatanmu, atas kemurahanmu, perhatianmu kepada kami. Dan sungguh Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih biar berkat-Mu tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman. Dan kami boleh mempraktekkan firman-Mu itu dan menjadikan kami kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Engkau. Dan sungguh kami dibebaskan dari segala keinginan jahat dan keinginan najis, sehingga hati kita menjadi hati yang baik, di mana Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu-waktu ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan menolong, memberkati, menggerakkan, membawa kehidupan kami untuk menekuni ibadah yang sudah Engkau sediakan, sertakan dengan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik dari GKGM, dari Trirojo, atau tempat-tempat lain Tuhan, Gunung Sari maupun Pondok Chandra. Memberkati jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan berkat-berkat jasmani, mulai nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, terutama ibadah dan pelayanannya. Tuhan Engkau berkati. Sidang jemaat dalam masalah persoalan yang dihadapi jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membuka jalan, memberikan pertolongan dan memberikan pengampunan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih. Tetap kami berdoa untuk Bapak Mudiono yang dalam pemulihan di rumah. Tuhan juga jamah Tanda Aniwarau selalu kami doakan dan persiapan untuk menjalani operasi. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Om Edwin juga Tuhan berikan kesehatan, dan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, khususnya sidang jemaat yang sudah sepuh-sepuh, ada opa, ada oma, siapapun juga. Dan Tuhan tetap memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru di masa tuanya. Tuhan terima kasih, dan tetap memberikan hati yang rindu hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk perayaan-perayaan Natal yang sedang akan dilaksanakan nanti bulan Desember dan seterusnya. Biar Tuhan menolong, terutama untuk ibadah-ibadah di tempat kami. Tuhan Engkau, biar Tuhan membuka jalan, memberikan firman Allah khususnya untuk perayaan Natal bersama Tuhan. Makasih. Dan sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa kami, menolong para pemimpin-pemimpin kami yang sudah Engkau tunjuk sebagai wakil-Mu di bumi ini Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, juga TNI Polri boleh bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi, mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan bangsa dan negara kami, memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar bermanfaat untuk rakyat semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan kerukunan untuk bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Jauhkan Tuhan, gantikan dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, sehingga juga anak-anak ketebusan-Mu boleh tetap setia beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih saudaraku yang kasih, ialah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, selamat malam buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Amin.